Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi fikih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu materi tentang berwudu itu mudah. Jadi videonya mohon untuk diperhatikan dengan baik ya, agar kamu mampu memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang melaksanakan wudhu ya. Nah, wudhu adalah cara kita untuk mensucikan diri dari hadas kecil sebelum kita melaksanakan ibadah. Wudhu adalah bagian dari toharoh. Nah, toharoh ini artinya bersuci. Jadi toharoh itu bukan hanya wudhu saja, ada juga mandi besar. Nah, di sini kita harus melaksanakan wudhu itu kapan sih? Yaitu pertama sebelum sholat. Kemudian disunahkan juga untuk sebelum membaca Al-Quran. Nah, bahkan Rasulullah sendiri itu mensunahkan bahwa sebelum kita melaksanakan tidur atau sebelum kita tidur di malam hari, maka kita pun sebaiknya itu melaksanakan wudhu. Nah, dalam berwudhu pun bagusnya juga kita sambil menyikat gigi. Nah, menyikat gigi ya. Jadi kata Rasulullah, kalau misalkan itu tidak menyulitkan bagi umatku, maka aku akan meminta mereka untuk menyikat giginya ketika mereka berwudhu. Nah, ini adalah cara berwudhu ya. Yang pertama adalah berniat, kemudian kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencuci mulut, hidung, kemudian wajah kita. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu mencuci tangan kita sampai ke sikut. Nah, sikut yang sebelah sini ya. Nah, sikut ya sebelah sini. Kemudian membasuh rambut, dan telinga. Nah, selanjutnya adalah membasuh kaki atau mencuci kaki sampai bersih, kiri dan kanan ya. Kemudian yang keenam, semua rukun wudhu tersebut itu harus kita lakukan secara tertib. Artinya tertib itu berurutan, tidak boleh acak. Nah, jadi harus berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5-nya. Kemudian nih anaknya bertanya nih, Pak, mohon jelaskan sunnah dari wudhu. Nah, sunnah-sunnahnya apa saja wudhu itu? Nah, jadi ketika berwudhu ada yang namanya rukunnya, kemudian ada yang namanya sunnahnya. Jadi kalau sunnah itu bagusnya dilaksanakan akan dapat pahala, tapi kalau misalkan terpaksa ditinggalkan juga tidak apa-apa. Nah, yang pertama adalah membaca basmalah terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan wudhu ya. Setiap melakukan pekerjaan apapun, membaca basmalah itu disunahkan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu sebetulnya bagian dari sunnahnya ya. Kemudian berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur. Jadi kalau rukunnya itu mencuci wajah, nah kalau berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung itu sebetulnya adalah termasuk dari sunnahnya. Oke, kita lihat yang selanjutnya, yaitu mencuci atau membersihkan telinga. Jadi ini juga adalah bagian dari sunnahnya. Nah, semua hal itu disunahkan juga oleh Rasulullah agar kita melakukannya itu secara berulang.
yaitu 3 kali. Jadi melakukan gerakan berwudunya jangan 1 kali. Kalau mau lebih bagus, lebih baik, maka kita lakukan 3 kali. Kemudian yang ketujuh, selalu mendahulukan atau mencucinya itu dari anggota yang sebelah kanan terlebih dahulu. Boleh sebelah kiri, tetapi disunahkan kita mulainya dari sebelah kanan ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 8, bersihkan tangan dan kaki sampai ke sela-sela jarinya, jadi disempurnakan mencucinya. Dan yang terakhir, selepas kita berwudu, jangan lupa kita juga harus membaca doa selesai wudu. Nah, nanti kita akan membahasnya, kita akan melihatnya ya. Nah, kita lihat doanya apa nih? Apa nih kata anaknya nih? Doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatohirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya apa ya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang satu dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat dan orang yang suci, serta jadikanlah aku sebagian hamba-Mu yang soleh. Nah, kita lihat nih, ada gambar ya. Ada seorang lagi mau masuk toilet. Nah, apa katanya nih? Coba kita lihat. Wudu kita akan batal. Oh, sekarang kita akan membahas apa saja yang membatalkan wudu. Nah, katanya yang pertama itu adalah buang air besar dan buang air kecil. Nah, itu wudunya batal ya. Nah, yang kedua apa nih katanya yang membatalkan wudu? Yang kedua, buang angin atau kentut. Nah, siapa nih yang suka kentut ya? Nah, nggak apa-apa, itu normal ya manusia, asal jangan di depan umum. Nah, yang ketiga apa nih? Tidur terlelap. Oh, tidur terlelap ya. Kemudian yang keempat apa nih? Coba nih kita lihat yang keempat apa yang membatalkan wudu? Hilang kesadaran. Oh, pingsan ya, hilang kesadaran, hilang ingatan. Oh, gila. Nah, juga batal wudunya ya. Nah, kita lihat coba hal lainnya yang dapat membatalkan wudu. Nah, kita lihat lagi nih hal lainnya apa saja yang dapat membatalkan wudu. Kelima, mabuk. Nah, nggak boleh ya mabuk itu. Kemudian yang keenam, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah berwudu jangan main-main lagi ya, apalagi mainnya bersentuhan kulit, nanti jadi wudunya kita batal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih manfaat wudu bagi kita. Yang pertama, wudu itu akan mensucikan diri, kemudian akan disayang Allah. Nah, kita lihat yang kedua, wudu akan membersihkan dan menyehatkan badan kita ya. Bagaimana tidak sehat kan? Orang selalu membersihkan dirinya, maka dia akan terhindar dari penyakit kan, seperti itu ya. Coba bayangkan kalau wajah kita, tubuh kita tidak terkena air, maka akan menjadi kotor. Nah, dengan berwudu maka dia menjadi bersih. Kemudian yang ketiga, orang yang suci dan bersih disukai Allah dan teman. Nah, itu adalah hal yang biasa ya.
kalau orang itu memang sukanya itu dengan orang yang bersih dan tidak suka dengan orang yang kotor, apalagi bau, ya itu nggak suka. Nah, Allah juga sama, Allah itu sangat sayang kepada orang yang bersih. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, pastinya kamu sudah paham ya bagaimana tata cara berwudu, kemudian sunnah-sunnah berwudu, apa yang membatalkan wudu. Nah, jangan lupa nanti channelnya di subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Assalamualaikum.